Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita Omah Bibit Semar. Kali ini kita ada di salah satu kebun. Ya, panas. Kebun jambu. Agak panas ya, terik ya ini ya. Kebun jambu, kita bersama dengan salah satu owner atau petani yang rekanan kita. Ya. Bapak Zaidi, guru kita, guru Mau tinju, Mas. menanam, karena sangat bersemangat ini. Iya. Mau panen ini, mau panen. Bener. Perutnya agak keroncongan ya, keroncongan ini sudah lihat teman-teman OBS. Iya, benar. Jambu yang sudah dipanen. Nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak Zaidi. Pemiliknya ya berarti ya. Salah satu petani di sini. Yang sukses ya. Ya, petani di daerah Mijen. Ya, yang sukses Sobat OBS, khusus varietas jambu kristal ya. Ini jenisnya jambu kristal putih. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, untuk lebih detailnya lagi, saya sudah berada di kebun. Nah, saya akan mengkepoin pemiliknya ya. Monggo Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Mas, kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa ini Pak ya. Panas terik tapi alhamdulillah diberikan. Saya tak nyentel ke ini dulu ya. Iya. Oke, nah ini Sobat OBS, jadi Bapak Zaidi ini salah satu dari sekian banyak petani jambu kristal yang sukses meraup untungnya ya di investasi jambu kristal. Nah, kita akan bicara ngobrol-ngobrol ya Mas Eko ya. Ngobrol-ngobrol, Iya. tanya-tanya dan Iya. mencicipi. Nge-review ya. Ya, review. Bikin kopi ya dibrakoti apa? Oh, kopi sore Mas. Tadi bawa. Di mana tadi? Ini Pak, nyuwun sewu Pak ya. Nah, ini saya yayaan lagi di kebun ini Pak. Nah, ini saya ingin bertanya Pak. Ini juga mungkin informasi tambahan buat pemirsa channel OBS ya, Omah Bibit Semana. Ini kan Pak Zaidi sudah bisa dibilang bercocok tanam khususnya pohon jambu kristal putih. Oh, nggih. Itu kira-kira sudah berapa lama Pak? Ini jambu kristal kita tanam di tahun 2014. 2014 Sekarang ya. buat 6 tahun ya Mas ya. Sudah 6 tahun ternyata sudah OBS 2014 sampai sekarang ya. Ya udah hampir 7 tahun ya. 7 tahunan ini lumayan lama. Nah, ini Pak ngomong-ngomong berarti kan jenengan dari sudah 7 tahun ini Pak. Ini sudah berapa kali panen sudah tak terhingga ya Pak? Kalau panen, kalau jambu kristal kan kelebihannya untuk jambu kristal kan hampir tanpa mengenal musim. Setahun Bisa dilihat ya. Iya. Ini yang sudah kita petik. Nggih. Kemudian ini ada yang ukuran segini. Oh iya. Jadi- Ini yang masih kecil ya Pak ya. Nggih. Jadi nanti kalau ini sudah jadi duit, jadi uang, Nah, ini nanti bulan berikutnya. oh, berarti nunggu bulan depan ya Pak ya. Bulan hampir tanpa mengenal musim terus. Betul. Jadi ini memang sistemnya genjah Sobat OBS, super genjah karena dia tidak mengenal musim. Nah, ini memang cocok untuk investasi ya, khususnya ya Pak ya. Nah, ini Pak ngomong-ngomong dari awal kan saya sudah berusukan ke kebun ini. Ini kalau boleh tahu kebunnya ini luasnya berapa hektar sih Pak? Buat investasi jambu kristal ini. Ini luas kebun setengah hektar. Setengah hektar Jadi Sobat 5.000. Kalau untuk penanaman 5.000 jambu ya. kristal itu untuk per hektarnya, jadi 1 hektar itu kebutuhan pohonnya itu Iya. 1.000 Mas. Jadi Berarti ada kalau 1.000 setengah ya, tanaman. kalau setengah hektar ya 500. 500 tanaman Sobat OBS jambu kristal ya Pak ya yang Iya. sudah ditanam di sini. Iya, Nah, 500 pohon. wah, ini investasi yang sangat luar biasa nih Sobat OBS ya. Nah, ini memang niat kita memang mau bantu panen ini Pak. Oh, kita sudah panen. Ya, kita mau bantu panen. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, perawatannya susah nggak sih Pak untuk jambu kristal sendiri dengan luas berapa tadi? 5.000 meter. 5.000 meter persegi ini sebetulnya susah nggak sih Pak untuk perawatannya? Ini Mas, sendiri? kalau sejarah di kebun ini, Iya. dulu kan kebun ini kita tanami jambu kristal, Iya, kemudian ada durian, durian. kemudian ada serikaya, ada lengkeng dan sebagainya. Lebih banyak ya Pak ya. Iya banyak dulu, tapi Kenapa kok malah menaruh harapan ke jambu kristal ini Pak? ini dulu memang yang paling kita pesimis itu di jambu kristal loh. Kita kok nanam Pesimis? jambu kristal tuh hasilnya kayak apa ya kan? gitu. Tidak tahu. Iya, akhirnya malah yang paling bandel jambu kristal. Jadi di kebun ini ada durian, karena ini kan dulu bekas sawah ya. Oh iya, makanya agak sedikit bletok ya Pak ya. Kalau bekas sawah itu kan pasti kan tantangan untuk durian kan luar biasa. Oh gitu. Nah, durian itu kan
tanaman yang manja ya Mas ya. Riwil ya Pak. Riwil jadi kakean banyu ya mati. Oh, Kurang banyu. Stres ya mati lah. Kalau jambu kristal ternyata ini jenengan bisa lihat. Ya, luar biasa ya Pak ya. Nah, itu berarti nilai plusnya sendiri Sobat OBS untuk jambu kristal ya Pak ya. Ya, paling dia tahan akan segala kondisi ya Pak. Segala kondisi. Kalau hamanya sendiri Pak, umum ya Pak ya hamanya Pak? Umum hamanya lah, ini termasuk hamanya Pak. Sebelum kita panen memang harus kita bungkus. Oh iya. Jadi ya. mulai Plastik pentil kali Mas ya. Ya, mulai pentil. Segini apa ya? bibit buah. Kemudian kita sejempol. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti buah yang dihasilkan tuh mulus. Oh, cantik ya Pak ya. Cantik. Tampilannya seperti ini. Kalau cantik kan madul, oke Mas. Nah, bener. Ini berarti udah ada yang banyak pesen toh Pak ini. Alhamdulillah kalau jambu kristal kan kita sudah hampir 6 tahun kan sudah punya Continue terus ya, berkelanjutan terus luar biasa. Yang menjadi nilai positifnya ini tanaman super gejah, tidak mengenal musim berbuah. Yang lebih utama lagi dia tahan terhadap segala macam penyakit dan bisa dibilang sangat mudah beradaptasi. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini lagi metiin ini. Pak, kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu terus. Ini sekilonya berapa sih Pak kalau buah jambu kristal sendiri dibanderol dengan harga berapa? Harganya kalau untuk jambu kristal masih stabil Mas, per kilo masih 15.000. 15.000. Dengan isi biasanya 1 kilo berapa sih Pak? Ini antara kalau yang besar tuh 3 biji ya? Paling ya 3 sampai 5 itu. Oh, berarti dalam 1 kilo bisa 3 biji sampai 5 biji ya Pak ya? Per kilonya. Oke. 15.000, 3 sampai 5 biji per kilo. Tiap hari kita bisa konsumsi. Manfaatnya banyak banget ini. Ngomong-ngomong jenengan ini pura pengen toh. Oh ya pengen, Loh, ya, ini pengen sudah Pak. Pengen saya dari siapkan. tadi itu udah batin Pak, cuma nggak ditawar-tawari. Lah monggo niki pas mumpung Oke. panen Mas. Nah, bener monggo. Coba dicipi Mas, rasanya jambuku kaya apa kowe jajal. Luar Ini aja Mas biasa ya. ini Pak. Mana banyak-banyak. Oh iya. Ini sudah besar. Nah. Dimakan berdua ini juga cukup. Potong Mas Eko, dipotong. Nah, luar biasa ya. Ini biasanya siapa ini? Pisaunya batik Mas. Ya, kecil banget ini ya. Sambil ngicipi Mas hasilkan Mas. Nggih, siap Pak. Untuk buah yang siap panen itu biasanya warnanya kayak gini nggih. Cenderung hijau-hijau keputihan. Putih. Itu tandanya yang sudah masak ya Pak ya. Masak kelihatan hijau. Jadi kalau belum itu masih kelihatan hijau. Berarti hijaunya hijau tua. Ah, bener. Piye Mas rasanya Mas Eko? Isinya dikit. Mantap. Manis. Nah, jadi ciri Manis. jambu kristal tuh manis, rasanya krenyes. Iya bener. Kriuk, Makanya kriuk. dibilang kristal itu karena teksturnya yang kriuk-kriuk, krenyes-krenyes ya Pak ya. Nah, dulu kita kan pesimis, loh jambu kok ditanam jambu biji lah paling ya kaya ngono kae. Lah ternyata ketika kita panen kita rasakan, loh kok rasanya kayak apel ya? Iya bener. Tekstur dagingnya dia kuat, Lah, keras. setelah itu banyak orang tertarik, kemudian menanam, beli dan macam-macam. Enggak cuma untuk jus. Biasanya jambu kristal kan jus. Lah ini langsung dimakan. Luar mantap. biasa. Kalau jambu kristal lebih ke buah Mas, cemilan. Kalau jus biasanya jambu merah, Iya. jambu Jambu merah biasa, itu loh. biji biasa Ya, nggak? biji biasa yang merah itu lebih ke Bener. jus. lebih Nah ke ini minum. kalau biasanya buat para pemula Pak yang ingin mencoba setelah melihat video OBS mungkin ada yang tertarik ya Pak Zaidi. Yeah. Mungkin ada triknya enggak Pak untuk pemula yang ingin menanam dengan kebetulan kok punya lahan luas seperti Bapak Zaidi yang saat ini dikelola ya. Itu tahap awalnya itu harus melakukan apa aja Pak untuk menanam Tahap jambu kristal? awalnya yang pertama mungkin perlu clearing area, dibersihkan dulu. Clearing area ya. Kemudian Terus? nanti setelah dibersihkan dari gulma-gulma yang pasti kan akan mengganggu nanti untuk pertumbuhannya. Clearing tuh maksudnya kayak yang apa Pak, rumput-rumput tinggi, Rumput-rumput liar vegetasi ya. Apa di apa istilahnya? Dibabat lah. Dibabat. Nah, dibabat ya Pak ya. Setelah itu Disiangi. kemudian baru pemetaan. Jadi Pemetaan. kita tentukan kita mau Lokasinya, letaknya ya. letaknya, jaraknya mau dibikin berapa-berapa. Nah, kalau yang di sini Pak, ini jarak antara pohon satu ke pohon yang kedua itu berapa meter Pak? Kalau ini 2,5 meter Mas. Berarti jaraknya 2,5 meter ya Pak ini sudah ya. cukup ya. Biasanya kan kayak gini Mas. Nah, contohnya mana ya? Kayak ini kan memang jaraknya panjang. Jadi setelah nanti panen itu harus kita pangkas. Oh, Setelah panen kayak gini nanti kita pangkas. Untuk ini batang-batang yang kering
Tujuannya Pak dipangkas supaya nanti ketika setelah dipangkas nanti akan tumbuh tunas dan tunas itu tunas membawa baru bunga. ya. Oh ya, istilahnya bisa buat merangsang ya Pak. Merangsang dan Pohon supaya itu apa? ya. Supaya antara cabang pohon yang satu dengan yang lain tidak Saling berdekatan. berdekatan. Jadi masih ada jarak kita Betul, jalan ke sana betul. lah ini. Ini luar biasa sekali ya Pak ya. Dengan luas yang 5.000, cukup luas ya, 5.000 meter dengan populasi 500 bibit tadi ya Pak ya. 500 bibit. Ini rata-rata berarti usia pohonnya udah berapa tahun Pak? Ini kan bertahap, makanya kan ini ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ini kita tambahin ini Mas. Tambahin. Nah, Oh ini ya kita Pak tambahin. ya. Ini Jadi masih paut ya Pak. kita maksimalkan. Iya. Kita maksimalkan supaya lahan ini benar-benar maksimal. Iya. Karena masih punya potensi. Kenapa tidak kita manfaatkan? Nah. Dan ini yang perlu kita sampaikan. Untuk penambahan ini kita nggak perlu beli bibit lagi, Mas. Oh. Lah caranya gimana? Nah ini yang sudah pohon yang sudah tinggi, kemudian kita cangkokannya kita tanam. Oh, berarti hampir mirip kayak singkong. Nah, Kak Singkong. Nah, Jadi gini Mas, kenapa geng. kenapa ini kok tidak boleh tinggi? Karena Ah. untuk pohon buah itu semakin tinggi pohonnya itu biaya operasionalnya untuk Semakin perawat membengkak. semakin mahal. Betul. Karena kalau kita bungkusnya jenengan harus manek-manek Iya. ke sana kan susah Mas. Itu nilai ekonomisnya. Nah, tapi Bener, kalau bener. masih di sekitar Iya, idealnya ketinggiannya berapa sih Pak? paling 2 meter, 2 meter Maksimal sampai 2 2,5 meter meter ya. 2 meter sobat TPS Jadi, ternyata. Kita lah misalnya kayak gini kan kita masih bisa di opo ya Mas kena Masih jenenge? bisa Diraih. diraih. Masih kita Diraih. bisa diraih. Nah, triknya seperti itu sobat TPS. Jadi dalam lingkup luas tanah ini ya khususnya jambu kristal ini memang ketinggiannya harus seragam ya Pak ya. Nggak boleh ada yang tinggi, nggak boleh ada yang rendah, semuanya harus serampak. Tujuannya satu nilai ekonomisnya ya Pak Iya, ya. Mas. Yang kedua yang jelas untuk buahnya sendiri supaya menggapai juga kita nggak kesusahan. Untuk Betul biaya- Mas Eko? Betul. Untuk biaya perawatan jadi kita Hmm. panen kan mudah Mas. Betul. Dari tadi kan kita membahas seputar jambu kristal putih ya Pak. Perawatan. Di perawatan dan luas lahan yang digunakan saat ini ya Pak ya. Nah ini saya sebagai penutup ini Pak mungkin buat informasi tambahan buat pemirsa sobat OPS ya. Nah ini Pak jenengan kan tadi sudah bilang sudah membudidayakan pohon jambu kristal putih ini kan sudah hampir 7 tahun. Nggih. Nah itu apakah dari tenggang waktu 7 tahun itu misalkan dari tahun awal untuk dengan luas tanah hampir 500 meter ya itu 5.000 maaf ya 5.000 meter itu modalnya berapa sih Pak supaya ditanami dengan jumlahnya tadi hampir 500 ya Pak? Gini Mas, 500 modalnya Pak? Untuk modal jambu Modal kristal awalnya ini kan, ya. modal awal taruhlah gini lah untuk pembelian satu bibit jambu kristal kan 15.000 ya. 15.000. 15.000 dikalikan. Itu 15.000 itu sudah akan kembali di tahun pertama karena jambu kristal itu tahun pertama sudah berbuah Mas. Minimal itu 1 kilo 1 tahun. Sudah kembali Ya, modal pembelian bibit. luar biasa ya. Nah kalau jenengan di tahun yang ke-7 ini Nah, dapat berapa Pak? Ya ditakokke. Itu rahasia besar. ternyata luar biasa. Ternyata dalam lingkup dalam waktu 1 tahun ya Pak ya, modal itu sudah kembali ya Pak. Investasi di Investasi sudah di kembali. awal ya? Di awal sudah kembali. Luar biasa sobat OPS. Ini memang cepat sekali lah Pak ya, Sekali. bisa dibilang kembalinya hampir bisa dibilang udah untung ya Pak ya. Nah, kalau di tahun pertama Mas nanti kan tetap di tahun pertama itu Iya. kan analisanya sekitar 1 kilo. Iya. Satu pohon menghasilkan 1 kilo. Kalau 1 Satu kilo pohon, 15.000 Ya, dikalikan saja ada ya kan 500 sudah. pohon. Nah, Untuk pembelian bibitnya sudah tercover dari betul, panen yang pertama. Kemudian betul. di 1,5 tahun panen Nah, yang kedua Iya. itu nanti sudah mungkin untuk pembelian pupuk dan Oh, macam-macam. iya, Jadi iya, total itu kalau di tahun kedua insya Allah sudah dapat hasil. Wah, luar biasa. Modal kembali hasilnya sudah. 2 tahun ternyata. Jadi di tahun pertama balik modal dulu ya Pak ya. Balik modal Di di- tahun kedua menikmati hasilnya ya Pak ya. Labanya istilahnya gitu sobat OPS. Nah, bagaimana kalau sudah dijelaskan seperti ini berarti kan sobat OPS sudah punya Pak gambaran nih. Semisal punya lahan yang luas ya Mas Eko ya. Bisa bingung mau ditandurin apa, tandurin aja jambu kristal putih. Tadi sudah ada triknya dari masternya langsung Bapak Zaidi ya. Beliau kebetulan memang pembudidaya jambu kristal putih ya sobat OPS ya.
Pak Zaidi, ini matur suwun sudah diberikan kesempatan nggih. Saya sama Mas Eko khususnya channel Omah Bibit Semar Pak berbagi informasi tentang khususnya pembudidayaan jambu kristal putih ya Pak. Nah, semoga video kita kali ini bermanfaat ya Sobat OBS ya. Mas Eko ada tambah? Saya ikut nimbrung. Ya, monggo. Maaf enggak. Tadi Pak Gubernur telepon Pak Gubernur, jadi saya agak off screen dulu. Iya. Saya rincikan sedikit. Tanaman ini, buah ini sangat menjanjikan. Teman-teman yang punya lahan besar atau di rumah tidak punya lahan, bisa pakai tambula pot, tanam 1 sampai 5 pohon. Hubungi kita sediakan bibitnya, kita bantu cara menanamnya bagaimana dan cara perawatannya bagaimana. Kunjungi channel kami Omah Bibit Semar. Jangan lupa like, channel YouTube, di like Mas, komen, subscribe, bapaknya aktifkan masih notifikasi loncengnya ya. Akhir kata dari kita ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Omah Bibit Semar. Semar.